Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 370. Melanjutkan cerita sebelumnya. Gongsun Yangchun menahan amarahnya, melihat kembali ke Dantai Xuanzong, menahan rasa sakit di kakinya yang patah, dan berkata dengan hormat dengan raut wajah yang terdistorsi, "Tuan, bawahan saya terluka. Tolong izinkan bawahan saya pergi dulu." "Baiklah, ayo pergi. Penyembuhan itu penting." Setelah Dantai Xuanzong melambaikan tangannya, Gongsun Yangchun bangkit di udara, melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan spiritual, membungkus jiwa suci Jin Shaohong dan menghilang ke langit malam. Pada saat ini, Yuan Fengjun mengumumkan, tetua penegak hukum mengumumkan bahwa Tan Yun mengalahkan divisi pil Jin Shaohong dan maju ke babak final. Langkah selanjutnya adalah kompetisi antara Tuoba Yingning, putri divisi berjasa, dan Tan Yun, putra suci divisi berjasa. Pada saat Yuan Feng mengumumkan kompetisi, dia menambahkan kata, putra surga yang disukai, di depan kata, Tan Yun. Dapat dilihat bahwa dia menyanjung Dantai Xuanzong. Dia sangat takut bahwa setelah kompetisi selesai, Dantai Xuanzong akan menghancurkannya di puncak. Saat ini, Shen Subing melihat bahwa sebelum Tan Yun memaksa Gongsun Yangchun untuk mematahkan kakinya dan membuat dirinya sendiri mengalami bau mulut. Sekarang, dengan Tuoba Yingning dan Tan Yun, dia dipromosikan ke kompetisi terakhir antara yang pertama dan kedua, dan dia menangis dengan gembira. Masa lalu itu seperti bertahun-tahun. Dia memikirkan Shen Qingfeng, sesepuh penegak hukum dari gerbang luar, yang tidak ragu-ragu untuk dikeluarkan dari silsilah dan mencoba melindungi Tan Yun untuk memasuki divisi pil pintu dalam lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia sangat tersentuh. Dia tahu bahwa tanpa Tan Yun, dia tidak akan menjadi sesepuh yang berjasa dari gerbang suci pada awalnya, dia juga tidak akan menjadi master yang berjasa ketika dia berada di dalam gerbang dalam. Saat ini, ribuan kata tidak dapat menjelaskan rasa terima kasih Shen Subing kepada Tan Yun. Yang lain, apakah mereka ingin memenangkan Tan Yun atau membunuh Tan Yun, iri dan benci Shen Subing. Mereka memiliki murid Tan Yun yang begitu jahat. Mereka berpikir bahwa kepala gerbang dalam telah menolak Tan Yun karena dianggap sebagai jiwa janin sampah. Saat ini, mereka benar-benar ingin membunuh kepala gerbang dalam. Jika mereka diberi kesempatan lain untuk memutar kembali waktu selama lebih dari 20 tahun, mereka akan pergi ke pintu luar dan mengambil Tan Yun sebagai murid penutup mereka secara langsung. Namun, itu tidak mungkin. Wosh! Rok Tuoba Yingning terbang dan menyapu peron. Tubuh Tan Yun menyusut dan hampir jatuh. Saudara laki-laki, Tuoba Yingning melihat 5 jari tangan kanan Tan Yun yang hilang dan tubuhnya yang tanpa cacat. Dia mengerutkan bibirnya dan air mata jatuh dari mata. Shen Subing, Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi juga patah hati. "Jangan menangis," Tan Yun berkata dengan lemah, "menangis bukanlah karaktermu." "Iya." Tuoba Yingning menyeka air matanya, membantu Tan Yun, dan berkata, "Aku mengalah." Sebelum kata kalah jatuh, Tan Yun menyela, "Aku mengaku kalah." Kakak laki-laki, ketika Tuoba Yingning ingin mengatakan sesuatu yang lain, Tan Yun berkata dengan jujur, "Sekarang aku bukan lawanmu. Kamu bisa menjadi yang pertama dari 10 divisi gerbang suci. Kamu pantas mendapatkannya. Jangan menolak." "Ya." Yuan Fengjun berkata, tetua penegak hukum ini dengan sungguh-sungguh mengumumkan. Hari ini, kompetisi Dabi, murid inti dari 10 divisi gerbang suci, memenangkan hadiah pertama. Tuoba Yingning lah dari divisi layanan berjasa. Tempat kedua adalah putra berjasa Tan Yun. Menurut sistem hadiah, jika 2 murid dari satu divisi masuk 10 besar pada saat yang sama, itu tergantung pada peringkat murid teratas. Dengan kata lain, Tan Yun bisa mendapatkan hadiah pribadi, dan hadiah untuk perbuatan baik ditentukan oleh peringkat Tuoba Yingning. Setelah pidato, Yuan Fengjun berkata lagi,
Selanjutnya, ada perang peringkat 3 hingga 10 murid. Tunggu. Pada saat ini, Dantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk menyela Yuan Feng. Segera, dia bangkit perlahan, menatap Tuoba Yingying dengan persetujuan, Yingying tuan ini akan mengkanosasi. Murid ada di sini. Dia membantu Tan Yun menuruni platform tinggi, melepaskan Tan Yun, berlutut dan memandang Xuanzong. Mulai sekarang, aku akan mengkanonisasimu sebagai orang suci yang berjasa. Dantai Xuanzong tersenyum. Terima kasih Tuan. Tuoba Yingying bersujud lebih dulu. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Dia tidak peduli apakah dia suci atau tidak. Tetapi lebih dari 3 juta murid merasa iri. Namun, tidak ada yang tidak setuju. Siapa yang menjadikan orang lain sebagai murid inti pertama dari gerbang suci? Bangun. Setelah Dantai Xuanzong meminta Tuoba Yingying untuk bangun, dia meminta Yuan Fengjun untuk memimpin kompetisi. Tan Yun duduk di puncak gunung perlahan, memejamkan mata dan pulih dari cederanya. Karena Dongfang Siki dan Jin Shaohong yang masuk 4 besar dan Gekin dan Sugeke yang masuk 8 besar sudah mati, para murid yang masuk 16 besar telah memulai kompetisi lagi. Dalam 3 jam berikutnya, pertempuran berlanjut di platform tinggi. Pada awal hari, matahari terbit di timur. Pada saat ini, 10 besar telah lahir. Setelah 3 jam pemulihan, organ internal Tan Yun yang rusak menjadi baik seperti sebelumnya, tetapi jari-jari tangan kanannya yang patah tidak tumbuh, dan tulang rusuk yang patah belum pulih. Pada saat ini, Mu Mengyi mengeluarkan cairan beku kehidupan yang diberikan Tan Yun padanya dan memberikannya kepada Tan Yun. Sekarang jeroan Tan Yun utuh, yang merupakan waktu terbaik untuk menggunakan cairan kehidupan. Tan Yun melihat cairan kehidupan di telapak tangan kirinya. Telapak tangan kirinya terguncang, dan pencairan kehidupan menjadi kanopi kabut air, yang memenuhi tubuh Tan Yun. Segera, di mata publik yang terkejut, tulang rusuk Tan Yun yang patah sembuh dengan cepat, dan jari-jari tangan kanannya yang hilang tumbuh seperti rebung setelah hujan musim semi. Dalam sekejap mata, Tan Yun sehebat dulu. Dia melihat jubah putihnya yang compang camping dan berkata dengan senyum pahit, sepertinya dia akan menyesuaikan jubah suci di masa depan. Kesunyian. Pada saat ini, Yuan Feng, di gedung batu giok, mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada para murid untuk diam, dan suara nyaring terdengar. Sekarang 10 besar telah lahir. Orang suci Tuoba Yingying pertama yang berjasa secara pribadi menghadiahi es. Api kelas menengah atribut, api suci Yan Xuan. Pada saat yang sama, roh berjasa telah memenangkan hak untuk menambang 50 tambang roh kelas atas selama 60 tahun. Putra berjasa kedua Tan Yun, secara pribadi menghadiahi atribut api-api Ordo Suci yang lebih rendah, api suci Tianxuan. Feng Qingxin, orang ketiga dari divisi formasi, secara pribadi menghadiahi pedang terbang senjata suci, kelas menengah dan divisi formasi menghadiahi hak untuk menambang 30 tambang roh kelas atas selama 60 tahun. Su Yuxiao, putra keempat dari jiwa kuno, menghadiahi satu senjata suci yang lebih rendah, pedang terbang, dan jiwa kuno satu vena. Dia menambang 20 tambang roh kelas atas dengan hak penggunaan 60 tahun. Sima Lingrou, Santo Angin dan Guntur kelima, hadiah pribadi. Jiwa suci keenam adalah Jiang Yang Cheng, hadiah pribadi. Jiwa binatang ketujuh, beruang terbang putra suci Duan, hadiah pribadi. Jiwa suci ke-8, Bai Jianfeng. Tempat ke-9, 5 jiwa, Huang Changgong. Ke-10 divisi Building Yudi. Setelah pengumuman, Yuan Feng berkata, hadiah pribadi akan dibagikan oleh Patriark setelah 10 orang menyentuh pedang ilahi. Sekarang 10 orang bermeditasi di tempat untuk memulihkan kekuatan mereka. Saat matahari terbenam, mereka mulai mencoba untuk mendapatkan pengakuan dari pedang ilahi. Ingat, kesempatan tidak bisa hilang. Selama kamu mendapatkan persetujuan dari pedang ilahi, kamu bisa naik ke langit dan menjadi patriark kecil. Pada saat ini, kepala eksekutif iri dengan fakta bahwa mereka telah memenangkan hak untuk menggunakan 50 tambang spiritual kelas atas selama 60 tahun. Para kepala eksekutif semakin iri dengan kehidupan baik Shen Subing. Tidak hanya murid pemberontak seperti Tan Yun, tetapi juga iblis seperti Tuoba Yingying.
Lebih dari 3 juta murid di puncak memandang Tuoba Yingying dan tanpa sadar muncul di benaknya. Ketika dia membunuh Dong Fang Siki, identitas misteriusnya dan ratusan pedang yang membunuh Dong Fang Siki. Takut. Yang lemah merangkak seperti semut, dan yang kuat pasti penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Bahkan jika Tuoba Yingying dan Tan Yun bukan dari divisi mereka, mereka masih takut. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mulai sekarang, mereka akan mengambil jalan memutar ketika mereka melihat Tan Yun dan Tuoba Yingying. Pada saat ini, di gedung batu giok, Dantai Xuanzong menatap Tan Yun, lalu melihat ke samping ke arah Sen Subing dan Yuan Feng, dan berkata dengan lemah, Tan Yun, Subing, dan tetua penegak hukum, Anda ikut dengan kami. Pemimpin sekte. Setelah itu, Dantai Xuanzong menyapu bangunan giok dan terbang ke kuil Huangfu di puncak-puncak. Iya, Sen Subing dengan hormat terbang seperti perawan emas dengan Tan Yun di puncak. Yuan Feng menggigil dan berkeringat di atas batu giok di lantai atas. Dia tahu bahwa Patriark tahu bahwa Yuan Zi telah memberinya wewenang untuk mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Apakah kamu ingin surga membunuhku? Yuan Feng menghela nafas dan terbang ke aula kuil. Lalu, ledakan, pintu kuil ditutup. Pada saat ini, para pemimpin, penatua, diaken, dan murid dari semua divisi di puncak melihat ke kuil Huangfu yang tertutup dan memikirkannya. Sudah diketahui bahwa Yuan Feng ingin membunuh Tan Yun di mana-mana. Menurut pendapat kebanyakan orang, Yuan Feng Jun kali ini akan kurang lebih berbahaya. Di aula yang megah, Dantai Xuanzong perlahan duduk dari meja atas, tersenyum pada Sen Subing dan berkata, Subing, duduklah. Sen Subing duduk di sisi kiri meja sebelah. Saat ini, di sisi kanan meja sebelah, ada seorang lelaki tua berjubah hijau. Orang tua itu tampak tua dan kurus. Matanya putih dan jelas buta. Tan Yun di aula tidak bisa melihat kultivasi orang tua buta itu. Jika orang tua buta berambut putih bungkuk seperti itu berjalan di dunia luar, siapapun akan mengira dia adalah orang tua di usia tuanya. Tapi dia sangat kurus dan buta, tapi dia memberi Tan Yun perasaan meleleh ke langit dan bumi. Ini adalah perasaan bahwa jalan itu terintegrasi dengan alam, seolah-olah lelaki tua itu adalah surga tempat ini. Meskipun Tan Yun tidak tahu ranah spesifik lelaki tua itu, dia tahu bahwa jika lelaki tua itu ingin membunuhnya, dia bisa membunuh Tan Yun ratusan kali. Sebaliknya, ketika Yuan Feng Jun melihat lelaki tua buta itu, dia segera tampak seperti hantu, bergegas ke tanah dan berkata dengan suara gemetar, keluarga Yuan, Anda tidak ingin datang ke leluhur Yuan Jinglun, ketuk leluhur. Leluhur, bukankah kamu duduk 4000 tahun yang lalu? Hebat, leluhur, kamu belum mati. Yuan Feng Jun benar-benar menangis. Dia tidak pernah memikirkan leluhurnya, Yuan Jinglun masih hidup. Hapus air mata untukku. Yuan Jinglun mendengus dingin. Ini leluhur. Yuan Feng Jun menyeka air matanya yang bersemangat. Ketika dia hendak bangun, Yuan Jinglun berkata, apakah aku membiarkanmu bangun? Berlututlah ke Tan Yun dan minta dia untuk memaafkanku. Jika tidak, leluhur ini akan membunuhmu hari ini. Yuan Feng Jun tercengang. Yuan Jinglun menunjukkan jarinya dengan marah pada Yuan Feng Jun dan berkata dengan marah, di mata orang luar, leluhur sudah mati dan leluhur buta, tetapi kamu pikir leluhur buta, jadi kamu tidak tahu tentang omong kosongmu. Pada saat ini, Yuan Feng Jun panik. Dia tidak tahu bahwa leluhur tahu apa yang telah dia lakukan pada Tan Yun, jadi dia bodoh. Dengan kata lain, dia juga tahu bahwa Patriark tidak membunuhnya, tetapi juga di hadapan leluhurnya. Karena leluhur bukan hanya leluhur penegak hukum yang hebat, tetapi juga paman bela diri dari Patriark Dantai Xuanzong. Leluhur, hentikan amarahmu, datanglah untuk mengetahui kesalahanmu, datanglah untuk mengetahui dosamu. Yuan Feng gemetar, dan kemudian bersujud kepada Tan Yun, karena kamu membunuh sesepuh penegak hukum dari gerbang luar, sesepuh penegak hukum dari gerbang dalam, dan murid saya Zhao Wansha, saya bingung sejenak, jadi aku menginstruksikan putra angkatku Yuan Zi untuk mengirim seseorang untuk membunuhmu. Aku salah, aku benar-benar salah, tolong maafkan aku Tan Yun. Yuan Feng Jun bersujud lebih dulu. Tan Yun mengerutkan kening. Di dalam hatinya,
dia sudah menetapkan hukuman mati untuk Yuan Fengjun. Sekarang dia tidak tahu apakah leluhur surgawi Yuan Fengjun adalah musuh atau teman. Pada saat ini, Dantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Yuner, saya tidak senang memaafkan penatua penegak hukum dan membantu penatua penegak hukum. Tolong cepat bangun, tetua. Aku memaafkanmu." Tan Yun mengangguk dan membantu Yuan Feng berdiri. "Terima kasih atas kemurahan hati Tan Sengxi." Yuan Fengjun baru saja bangun, dan Yuan Jinglun minum dan memarahi, "Berlututlah." Yuan Fengjun gemetar dan buru-buru berlutut lagi. Menghadapi Yuan Jinglun, dia merangkak di tanah. Yuan Jinglun membenci seperti besi tetapi bukan baja dan berkata, "Fengjun, apakah kamu ingat kata-kata terakhir dari keluarga Yuanku?" "Saya ingat-ingat," Yuan Fengjun berkata dengan suara gemetar. "Oke, ingat saja." Yuan Jinglun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Angkat kepalamu dan katakan lagi. Itu adalah leluhur surgawi." Yuan Fengjun mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya, leluhur keluarga Yuan, menjadi saudara dengan Huangfu Shengzong lebih dari 50.000 tahun yang lalu." Kemudian, Patriark mengundang leluhurnya untuk bergabung dengan sekte, menyusun perintah, dan menjadi tetua pertama yang menegakkan hukum gerbang suci sejak berdirinya sekte suci Huangfu. Kemudian, Huangfu Shengzong makmur, dan leluhur keluarga Yuan saya dikanonisasi sebagai orang suci pertama dan satu-satunya yang melindungi dan menegakkan hukum. Sebelum leluhur duduk dan berbalik, mereka meninggalkan warisan. Mendengar pidato itu, Yuan Jinglun sangat marah. Dengan lambaian tangan kanannya, dia tiba-tiba menggambar bayangan telapak tangannya di wajah Yuan Fengjun. Yuan Fengjun mengeluarkan seteguk darah dan menabrak pintu dengan keras. "Katakan pada leluhur." Yuan Jinglun meraung, "Kamu tahu bahwa Tan Yun adalah pemimpin sekte masa depan. Mengapa kamu memerintahkan orang lain untuk membunuhnya? Apakah ini untuk tetua penegak hukum dari gerbang luar? Tetua penegak hukum dari gerbang dalam? Orang-orang ini adalah yang pertama mempermalukan Tan Yun. Mereka pantas mati. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menginginkan nyawa Tan Yun jika kamu tidak memeriksa, tidak tahu dan tidak tahu. Kamu pantas mati." Bang! Pada saat ini, Yuan Fengjun jatuh ke tanah. Kemudian, dia memerah dan bengkak di wajah kanannya, menatap Yuan Jinglun, dan meninggalkan air mata penyesalan. "Saya melanggar instruksi leluhurnya, dan malu untuk meminta maaf kepada leluhurnya dan saya bersedia mati. Tolong maafkan leluhur." Yuan Feng berbalik berlutut dan meminta maaf kepada Tan Yun atas perasaannya yang sebenarnya. "Maaf, saya salah." Dengan itu, telapak tangan kanan Yuan Fengjun memuntahkan kekuatan spiritual yang agung, mengangkat telapak tangannya dan menepuknya ke arah langit.